Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Kali ini kita mendapati kabar terbaru terkait Pak Jokowi. Di tengah guncangan, di tengah fitnah, di tengah pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Rosuryo CS, semua selalu menyerang Pak Jokowi dari presiden, bahkan setelah sudah jadi tidak presiden pun masih juga diserang. Kebencian hati, kebusukan hati mereka luar biasa sekali, ya kan? Tapi di tengah itu semua, Pak Jokowi membangun masjid tempat ibadah di Cianjur. Ini menampar langsung wajah Amin Rais yang selalu sok agamis, selalu menjelek-jelekan keluarga Pak Jokowi. Ya, kita lihat ya gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Orang-orang beriman, jangan sampai sebagian di antaramu itu merendahkan, apalagi menghina sebagian yang lain. Siapa tahu yang direndahkan itu di mata Allah jauh lebih bagus. Tapi ini kasus Jokowi ini dan keluarganya memang kasus orang yang sakit jiwa. Saya katakan dia itu seorang pathological and professional liar, ya. Seorang penipu profesional dan patologis. Jadi kalau seminggu tidak bohong itu meriang badannya. Luar biasa kali ya. Kali-kali hinaannya, juga. kebenciannya. Pemaparan dari salah satu tokoh Cianjur yang menjelaskan kebaikan Pak Joko Widodo yang mungkin sampai saat ini banyak juga yang mencaci, ya kan? Tapi ternyata di Cianjur menyimpan ataupun memberikan salah satu tempat yang sangat mulia, yaitu dibangunkan masjid yang sangat besar. Jadi kadang-kadang kan setiap pemimpin itu pasti ada apa ya? Pastilah orang itu ada sisi baik, ada Betul. Ada pemimpin, ada yang pro, ada yang Mana ada yang sempurna, ya kan? Ini untuk saya mewakili ya pondok pesantren, saya sebagai ketua DKM Uswatun Hasanah berterima kasih kepada Subhanallah, Presiden, subhanallah. dalam hal ini pemerintah Presiden Jokowi memberikan sesuatu kebaikan buat warga masyarakat di sini. Dan kalau untuk Cianjur sebetulnya orang Cianjur harus berterima kasih. Betul. Dari jarang ada bantuan gempa yang secepat di Kabupaten Secepat itu, ya, betul. Sampai turun beberapa kali ke Cianjur, ya kan? Hari ini kan kita bicara Merinding saya, merinding. bantuan yang paling cepat tanggap Cianjur. Yang di sini sekitar 30 meteran beraya. Jadi ya memang kadang kita tidak tahu ya kebaikan seseorang yang sampai sekarang beliau meskipun sudah lengser dari kepemimpinannya tapi tetap masih dicaci. Tapi tidak tahu beliau pernah membuat salah satu masjid yang besar. Ya Allah, ya Rasulullah. Nah, inilah salah satu penampakan masjid yang dibangun oleh Bapak Presiden Joko Widodo di salah satu pesantren Darul Falah Cianjur pasca gempa 2021. Masjid ini berada di pinggir asrama putra Pondok Pesantren Darul Falah Cianjur. Dan ini penampakannya yang sangat luar biasa dan sangat luas sekali, subhanallah. Dengan bahan yang begitu kokoh, yang insya Allah akan mampu menahan goncangan di atas 7 skala Richter, subhanallah. Yuk kita masuk. Megah kali ya. Tempatnya yang sangat luas sekali dan nyaman sekali ya Baraya. Dan dijaga oleh para santri dan para jemaah ataupun masyarakat yang berada di lingkungan pesantren sehingga masjid tampak sunyi, tampak bersih, nyaman untuk dipakai ibadah dengan hiasan-hiasan kaligrafi di dindingnya. Dan kita mencoba naik ke atas ya Baraya di lantai 2-nya dengan ketinggian yang cukup tinggi, subhanallah. Dan suka dipakai kegiatan apakah?
sekarang di atas ini Baraya. Ya, karena sayang masjid yang sangat besar kalau tidak dimanfaatkan. Tapi yakin kalau di pesantren, di bawah, ruang atas, semuanya akan bermanfaat. Ya Allah, ya Rasulullah. Nah inilah lantai keduanya Baraya. Ini memperlihatkan tanda syukurnya orang sini, masyarakat sini dan anak-anak santri ya. Meskipun udah berapa tahun tapi tempatnya sangat bersih sekali, terjaga sekali. Ya Allah, ya Rasulullah. Mungkin di atas juga suka dipakai sholat untuk perempuan ataupun pengajian ya. Lihat Baraya sangat bersih sekali. Subhanallah, nyaman. Ya, pesantren ini sebenarnya termasuk pesantren tertua di Kabupaten Cianjur karena didirikan pada tahun 1894. Kerusakan alhamdulillah asrama santri, 2 asrama santri, madrasah diniyah, majelis taklim dan 1 masjid itu selamat, hanya ada sedikit retak-retak. Tetapi masjid jami yang dipergunakan untuk sholat Jumat di samping santri juga warga masyarakat di Jabalipan 2 RW ini kubahnya ambruk sehingga bagian atas itu semua ambruk. Samping itu juga ada termasuk rumah ini adalah salah satu imam masjid kita, imam besar kita, ini juga separuh ambruk terkena gempa. Alhamdulillah secara mendadak perlu kehormatan Pak Jokowi mau hadir di pesantren Darul Falah ini untuk melihat dari dekat keberadaan pondok pesantren dan lingkungan sekitarnya pasca gempa ini. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan juga kunjungan Pak Jokowi ini memberikan manfaat dan keberkahan bagi pondok pesantren dan masyarakat yang ada di lingkungan pesantren di Darul Falah ini. Ini loh, orang yang disebut Amin Rais, pembohong dalam memimpin, pokoknya nggak ada baik-baiknya lah. Nah, dia diakui sendiri oleh masyarakat Cianjur bahwa Pak Jokowi ini sangat atau sebagai pahlawan ketika ada gempa dan tanah longsor di Cianjur. Beliau gercep membangun apa-apa yang dibutuhkan. Termasuk juga masjid di pondok pesantren di salah satu daerah di Cianjur tersebut. Nah ini bukti nyata di kepemimpinan Pak Jokowi itu ya nggak seperti yang dikatakan oleh para pembenci. Yang pertama, tadi pagi sudah saya sampaikan, penyelamatan, evakuasi itu yang pertama. Kemudian saya tadi ke sini untuk memastikan bahwa perawatan yang sakit itu betul-betul tertangani dengan baik. Memang di awal ada 741 pasien, sekarang tinggal 24. Yang lain sudah sebagian dipulangkan, sebagian juga dirujuk ke Bandung maupun ke Jakarta untuk yang kasus-kasus berat, ke Sukabumi untuk yang kasus-kasus berat. Saya rasa saya melihat penanganan di sini baik, yang berat dirujuk itu juga baik, kemudian yang sudah sembuh juga diperbolehkan untuk pulang. Ya. Pak, izin Pak, posko pengungsian kan tersebar di banyak lokasi, Pak, tidak hanya di satu titik saja. Itu sulitnya mendistribusikan logistik, kemudian juga mengevakuasi karena titiknya banyak sekali. Kenapa hari Selasa pagi saya sampaikan gunakan heli kalau diperlukan. Karena memang titiknya terlalu banyak, medannya juga naik turun gunung yang juga tidak mudah. Dan evakuasi tadi yang ada 39 yang belum ditemukan,
tadi juga sudah saya perintahkan untuk segera dimulai sebelum datangnya hujan. Moga-moga nanti semuanya bisa segera tertangani, kemudian kita bisa konsentrasi ke rehabilitasi kembali, karena ini kelihatannya gempanya sudah agak mereda. Ya, rasa itu. Terima kasih. Juga sangat menyulitkan Pak, karena tanah juga cenderung bahaya. Iya. Tadi juga karena kenapa nggak mulai-mulai, karena berhitung tanahnya gampang longsor, kalau dahuluan hujan juga berbahaya, tapi tetap tadi saya sampaikan dimulai. Ya, terima kasih. Oke, itu dia video gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.